Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuku Muhammad Dafil Rasulullah dari jurusan Kelautan Perikanan, program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Saya angkatan 2021. Di sini saya akan menjawab soal ujian yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi untuk mata kuliah Vertebrata Air 01. Langsung saja ke pertanyaannya. Jelaskan beberapa perbedaan mendasar antara hewan avertebrata dan vertebrata, dan jelaskan pula aplikasi ilmu avertebrata air dalam bidang penangkapan ikan. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki rangka, dan memiliki organ yang kompleks dan spesifik. Sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, tidak memiliki rangka, dan susunan organnya lebih sederhana. Perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata adalah jumlah spesiesnya. Vertebrata memiliki jumlah spesies dan keanekaragaman yang sangat tinggi dibandingkan dengan vertebrata. Para ilmuwan memperkirakan sekitar 97% hewan yang ada di bumi adalah avertebrata atau invertebrata, sedangkan 3% sisanya adalah hewan vertebrata. Perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata selanjutnya adalah keberadaan kerangka tulang dan endoskeletonnya. Semua vertebrata memiliki kerangka tulang yang hidup dan berkembang bersama dengan tubuh. Sedangkan beberapa vertebrata tidak memiliki kerangka tulang atau endoskeleton. Sebagai gantinya mereka memiliki kerangka luar yang tidak hidup, sehingga dapat diganti. Vertebrata air dalam bidang perikanan memiliki peranan sebagai makanan ikan, pemangsa ikan, parasit ikan, dan vertebrata air juga dapat dimanfaatkan manusia, yaitu sebagai konsumsi obat, indikator biologis, penduga kualitas kesuburan perairan, dan usaha budidaya. Pertanyaan kedua, jelaskan ciri khas morfologi protozoa, sistem pencernaannya, dan sistem reproduksi, serta aplikasi dalam bidang pengolahan perairan. Contohnya pada bidang budidaya, konservasi atau perikanan tangkap. Jawabannya, morfologi protozoa bervariasi, fisiologi dan metabolismenya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nutrisi adalah heterotrofik dalam bentuk parasit dan autotrofik yang hidup bebas. Mereka memiliki siklus hidup yang lebih atau kurang kompleks, baik yang hidup bebas dan parasit. Dalam banyak kasus, bentuk vegetatif atau tropozoid dan bentuk lain tahan atau hista. Bentuk dan ukuran protozoa sangat beragam. Beberapa bentuknya adalah lonjong atau membola. Ada yang memanjang, ada pula yang polimorfik atau mempunyai berbagai bentuk morfologi pada tingkat yang berbeda dalam daur hidupnya. Proses sistem pencernaan makanan pada protozoa berlangsung di dalam vakuola makanan. Pada awalnya, lisosom akan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam vakuola kontraktil atau vakuola makanan. Enzim pencernaan tersebut menyebabkan vakuola kontraktil menjadi asam, sehingga makanan menjadi mudah dicerna. Pada protozoa, proses reproduksi terjadi secara seksual dan juga aseksual. Namun, proses reproduksi yang sering dilakukan adalah melalui cara aseksual, yakni pembelahan biner. Protozoa sebagai suatu organisme seluler yang mempunyai sifat eukariotik, tidak mempunyai bagian dinding sel, heterotrof, dan juga dapat memiliki pergerakan protozoa melakukan pergerakan menggunakan pseudopodia, atau sering disebut juga dengan kaki semu, atau silia, atau sering disebut dengan rambut getar, dan flagella.
atau sering disebut dengan bulu cambu. Nomor 3, jelaskan ciri khas morfologi Annelida, sistem pencernaannya dan sistem reproduksinya, serta aplikasi dalam bidang pengolahan perairan atau contoh pada bidang budidaya konservasi atau perikanan tangkap. Jawabannya, ciri-ciri Annelida. Yang pertama, simetris, bilateral, dan berbentuk bulat. 2, badan memiliki lebih dari 2 lapisan sel, jaringan, dan organ. 3, rongga tubuh adalah selom sejati, sering dibagi oleh septa internal. 4, badan memiliki usus dan mulut anus. 5, badan memiliki 3 bagian yang terpisah, sebuah prosomium, batang, dan pygidium. 6, memiliki sistem saraf dengan cincin saraf anterior, ganglia, dan akord saraf ventral. 7, memiliki sistem peredaran darah tertutup sejati. 8, tidak memiliki organ pernapasan sejati. 9, reproduksi biasanya seksual dan gonokrostik atau hermaphroditik. 10, makanan berbagai bahan. 11, hidup di berbagai lingkungan basah. Annelida merupakan cacing bersegmen. Saluran pada sistem pencernaannya sudah lengkap, yaitu terdiri atas mulut yang berhubungan dengan faring, esophagus atau kerongkongan, tembolok, empelma, intestinum atau usus halus, dan anus. Penting diketahui juga bahwa filum Annelida memiliki 2 cara reproduksi, yakni secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual sendiri merupakan reproduksi umum yang sama dengan spesies lainnya, sementara reproduksi aseksual pada filum Annelida dilakukan dengan cara fragmentasi atau memutus sebagai tubuhnya. Yang keempat atau yang terakhir, jelaskan ciri khas morfologi Polyphera, sistem pencernaannya dan sistem reproduksi, serta aplikasi dalam bidang pengolahan perairan atau contohnya pada bidang budidaya konservasi atau perikanan tangkap. Oke, jawabannya morfologi. Morfologi, ukurannya tubuh Polyphera sangat bervariasi dari sebesar kacang polong sampai setinggi 90 cm dan lebih 1 meter. Bentuk tubuh spon juga bermacam-macam, beberapa simetris, radial, tetapi kebanyakan berbentuk tidak beraturan dengan pola bervariasi. Pada Polyphera, sebagai tubuh menghubungkan lingkungan luar dan dalam tubuh dan terletak pada bagian distal dinamakan osculum. Ruangan ini berhubungan dengan sphenoid yang terletak di tengah-tengah tubuh dan merupakan ruangan yang besar. Tubuh bagian luarnya terdiri atas pori-pori atau oosita, membuka dan menutupnya ostis, diatur oleh sel porosity yang menghubungkan bagian luar dengan bagian dalam tubuh. Sel-sel yang melapisi tubuh disebut di sebelah luar ialah sel epitel yang berbentuk pipi sehingga disebut sel-sel leher atau choanocyte. Sel ini pada ujungnya mempunyai flagellum. Pencernaan makanan pada Polyphera adalah intraseluler dan intraseluler merupakan pencernaan makanan yang terjadi di tingkat sel atau di dalam sel. Proses tersebut diawali dari masuknya air melalui pori-pori tubuh Polyphera atau ostium. Selanjutnya air akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan plankton dan bakteri yang menjadi sumber makanan melalui mikrofil yang terdapat pada sel choanocyte lapisan endodermis Polyphera. Plankton dan bakteri akan tersaring. Polyphera berproduksi secara seksual dan aseksual. Spesies yang berproduksi secara aseksual mengeluarkan sel sperma ke air dan bertemu sel telur. Telur yang berfertilisasi berenang mencari tempat untuk menempel dan tumbuh menjadi individu baru.
Spons atau porifera dapat mengakumulasi bahan pencemar berupa logam berat, dan hal ini berkaitan dengan pola makan spons, yaitu air laut yang mengandung zat-zat makanan masuk melalui pori-pori dan disaring melalui sel-sel berflagel. Hewan ini hidup sebagai bentos dan memiliki waktu yang hidup cukup lama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal-soal ujian yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi. Untuk lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.